Perkenalkan, nama saya Joshua Kevin Kusnadi dari program studi S1 Manajemen Kelas Karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Etika Profesi Bisnis untuk ujian akhir semester. Di sini saya mengambil topik ketiga, yaitu etika bisnis di era digital. Tantangan etika di era digital ini membawa perubahan besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun, di balik kemudahan dan inovasi, terdapat tantangan etika yang signifikan, yaitu yang pertama ada privasi data pribadi. Ini adalah salah satu tantangan terbesar. Banyak perusahaan mengumpulkan data pribadi kita seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya. Data ini mulai dari riwayat pencarian, lokasi, hingga preferensi pribadi digunakan untuk tujuan termasuk pentargetan iklan. Isu utamanya adalah kurangnya transparansi dan kontrol pengguna atas data mereka sendiri. Kemudian kedua, ada kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal yaitu AI. AI ini memiliki potensi luar biasa, tapi juga menimbulkan pertanyaan etis. Salah satunya adalah bias algoritma. Jika data yang digunakan untuk melatih AI mengandung bias, misalnya bias gender atau ras, maka AI akan mereplikasi dan bahkan memperkuat bias tersebut dalam pengambilan keputusannya. Contohnya adalah dalam sistem rekrutmen atau penilaian kredit. Selain itu, ada kekhawatiran juga tentang penggunaan AI ini untuk pengawasan massal yang dapat melanggar hak asasi manusia. Dan kemudian ketiga itu ada iklan manipulatif. Dengan data yang melimpah, perusahaan dapat membuat iklan yang sangat personal dan persuasif. Tantangannya muncul ketika iklan ini menjadi manipulatif, memanfaatkan kelemahan psikologis konsumen untuk mendorong pembelian yang tidak rasional, sampai menyebarkan informasi yang menyesatkan, hoax demi keuntungan pribadi. Yang terakhir itu yang keempat ada keamanan cyber. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, ancaman kejahatan cyber juga meningkat. Pelanggaran data, peretasan, dan penyebaran malware tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merupakan pelanggaran etika karena membahayakan informasi dan privasi individu. Nah, ini saya di sini akan membawakan contoh kasus pelanggaran etika digital oleh perusahaan. Ini terjadi pada tahun 2014 dan salah satu contoh kasus paling terkenal pada masa itu adalah skandal Facebook Cambridge Analytica, yang dimana pada tahun tersebut sebuah aplikasi tulis kepribadian di Facebook secara diam-diam mengumpulkan data pribadi dari jutaan pengguna Facebook dan teman-teman mereka tanpa persetujuan. Data ini yang kemudian dijual kepada Cambridge Analytica, yaitu sebuah firma konsultan politik yang menggunakannya untuk membuat profil psikologis pemilih dan menargetkan mereka dengan iklan politik yang dipersonalisasi selama pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2012. Nah, pada kasus ini merupakan pelanggaran etika yang serius karena yang pertama, pelanggaran privasi, yaitu mengambil data pengguna tanpa izin eksplisit. Kemudian yang kedua, kurangnya transparansi. Facebook tidak transparan kepada penggunanya tentang bagaimana data mereka dapat diakses dan digunakan oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada manipulasi, yaitu data tersebut digunakan untuk tujuan manipulasi politik atau mencoba mempengaruhi hasil pemilu. Kemudian, bagaimana seharusnya perusahaan bertindak secara etis? Untuk menavigasi lanskap digital yang kompleks ini, perusahaan harus mengadopsi kerangka kerja etis yang kuat. Dan yang pertama, tentunya harus ada transparansi dan persetujuan. Perusahaan tentunya harus transparan tentang data apa yang mereka kumpulkan, bagaimana data itu digunakan, dan dengan siapa data itu dibagikan. Yang terpenting, mereka harus mendapatkan persetujuan yang jelas dan sadar dari pengguna sebelum mengumpulkan data tersebut. Yang kedua, ada akuntabilitas dan tata kelola data. Harus ada kebijakan internal yang jelas tentang tata cara pengelolaan data. Ini termasuk menunjuk pejabat pengguna data, melakukan audit rutin, kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti General Data Protection Regulation yang seperti ada di negara. Yang ketiga, ada desain etis.
Prinsip-prinsip etika harus diintegrasikan ke dalam seluruh siklus hidup produk, mulai dari desain hingga pengembangan dan penerapannya. Jadi berarti secara aktif mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko etis seperti bias di dalam algoritma atau untuk mengantisipasi atau meminimalisir dari penggunaan. Dan yang keempat itu ada menghormati hak pengguna. Pengguna harus memiliki hak untuk mengakses, kemudian memperbaiki dan menghapus data pribadi mereka. Perusahaan juga harus menyediakan mekanisme yang mudah untuk digunakan bagi pengguna untuk mengontrol privasi mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah kejujuran dalam pemasaran. Jadi iklan itu tentu harus jujur, tidak menyesatkan, dan tidak memanfaatkan kerentanan konsumen. Menurut opini pribadi saya sendiri mengenai pentingnya kesadaran etika digital di masa depan, yaitu adalah baik bagi individu, perusahaan maupun pemerintah, kita tidak bisa lagi memandang teknologi sebagai alat yang netral. Setiap inovasi digital membawa serta implikasi sosial dan etis yang mendalam. Bagi individu, kesadaran ini berarti menjadi warga digital yang lebih cerdas dan kritis. Kita perlu memahami bagaimana data kita digunakan, melindungi privasi kita, dan tidak mudah termakan oleh disinformasi. Bagi perusahaan, kemudian mengabaikan etika digital bukan hanya berisiko merusak reputasi atau kehilangan percaya pelanggan aja, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam jangka panjang, perusahaan yang beroperasi secara etis akan lebih berkelanjutan dan inovatif. Dan pada akhirnya, membangun masa depan digital yang positif, yang adil, aman, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan membutuhkan komitmen bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab para konsumen atau pembuat kebijakan atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai penghuni data digital. Pendidikan mengenai etika digital harus dimulai sejak dini supaya generasi mendatang dapat memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.